Hai, selamat datang lagi di kanal Safar Nurhan. Saya berharap dan semoga kalian tetap sehat dan tentunya bahagia. Kali ini kita akan membahas satu tokoh yang menurut saya tokoh yang sangat-sangat berintegritas dan sangat jujur dan konsisten terhadap ucapan dan tindakannya. Bukan lip service. Dia adalah Baharudin Lopa. Allah berfirman, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Karena Allah. Sekalipun terhadap dirimu sendiri. Baharudin Lopa adalah sosok pejabat yang sangat jujur dan sederhana dan kuat memegang pendiriannya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Mari kita bahas sosok satu ini. Dari jaksa ke jaksa, Baharudin Lopa lahir di desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, pada 27 Agustus 1935. Ada dua penulis yang saya kenal dari desa ini, yaitu Ridwan Alimudin. Dia seorang peneliti maritim, kemaritiman, dan banyak buku-bukunya tentang maritim. Kedua dari Dahlan. Dari Dahlan ini dia seorang dosen di Kalimantan. Dia juga berasal dari Pambusuang. Ini saya tunjukkan kondisi desa Pambusuang. Desa Pambusuang, di mana bentangan alam Pambusuang ini langsung menghadap ke Teluk Mandar. Nampak jelas di sana ada kubah masjid Tako Pambusuang. Nah, kubah masjid itu adalah masjid di mana terdapat kompleks pemakaman orang-orang penting di Pambusuang, termasuk keluarga Baharudin Lopa. Dan sekitar 100 meter ke arah barat dari masjid adalah kediaman Baharudin Lopa, di mana beliau dilahirkan. Dan sebelah timur nampak kita lihat pemukiman penduduk yang sangat padat. Di sana adalah tempat di mana alim ulama yang pernah hidup di Pambusuang pada zaman Baharudin Lopa. Nah, alim ulama inilah yang menjadi tempat curhatan, berkeluh kesah Baharudin Lopa, dan sekaligus meminta wejangan-wejangan tentang apa yang kelak akan dilakukannya pada saat ke Jakarta, ke Makassar untuk melaksanakan tugasnya kembali. Baharudin Lopa mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri atau Kajari Ujung Pandang pada tahun 1958, ketika Presiden Soekarno berkuasa saat itu. Waktu itu, usia Lopa 23 tahun dan masih berstatus mahasiswa di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Lopa lulus kuliah pada tahun 1962. Prestasi Lopa naik sehingga dia diminta menjadi Bupati pertama Majene pada usia 25 tahun. Masih sangat muda saat itu, bahkan saat ini. Majene saat itu masih di wilayah Sulawesi Selatan dan dipimpin oleh Gubernur Andi Pangerang Petarani. Akan tetapi, Lopa menjabat Bupati Majene hanya 2 tahun, dari tahun 1959 sampai 1960. Dia kembali ke dunia hukum, menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Irian Barat, sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Utara di Ternate, tahun 1964 sampai 1966. Pada masa Orde Baru, dari 1966 hingga 1976, Lopa memimpin beberapa kejaksaan tinggi. Pertama, di Sulawesi Tenggara, kedua, di Aceh, ketiga, di Kalimantan Barat. Pada tahun 1982,
Lopa diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pada saat yang sama, dia memperoleh gelar doktor di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Disertasinya menjadi buku penting dan harganya sekarang telah mahal di pasar digital. Bukunya berjudul Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan. Lewat keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, pada tanggal 7 Juni di tahun yang sama, Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Baharudin Lopa masuk dalam deretan anggota Komnas HAM periode 1993 sampai 1998. Dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Pada era B.J. Habibie, Lopa menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dari tahun 1999 sampai 2001. Selanjutnya, dia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang ke-23, menggantikan Yusril Ihza Mahendra di periode Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Masa jabatannya dari 9 Februari 2001 hingga 2 Juni 2001. Masih menjabat Menteri Kehakiman, Gus Dur mengangkat Lopa menjadi Jaksa Agung, menggantikan Marzuki Darusam. Kurang lebih 1 bulan menjabat Jaksa Agung, Lopa jatuh sakit selama penerbangan ke Arab Saudi. Dia meninggal di Riyadh pada 3 Juli 2001. Saat itu umurnya 66 tahun. Tanda tanya atas kematian Baharudin Lopa. Atas kejadian ini, banyak spekulasi bermunculan soal kematian Lopa. Apa dia mati atau dimatikan? Sebab Lopa saat itu sedang memegang beberapa kasus yang sangat besar. Salah satunya dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Baharudin Lopa beberapa kali memanggil Soeharto untuk diperiksa. Namun, Soeharto menolak dengan alasan sakit. Ya, seperti koruptor pada umumnya lah. Kematian Lopa menjadi desas-desus. Beberapa keterangan tentang kematiannya tidak sesuai. Menteri Luar Negeri saat itu, Alwi Sahab, menjelaskan bahwa Lopa mual dan mengalami muntah-muntah sebelum dibawa ke Rumah Sakit Al-Hamadi di Riyadh. Saat pemeriksaan, ada 1 pembuluh darah yang menyempit. Tetapi dalam diagnosis intensif, didapati 3 pembuluh darah menyempit sehingga Lopa harus dioperasi. Sempat ada harapan kesembuhan. Tetapi kondisi Lopa malah makin memburuk. Koma dan mengembuskan napas terakhirnya sebelum tim dokter kepresidenan memeriksanya. Keterangan Alwi membuat publik bertanya-tanya, apa hubungannya mual dan sakit jantung? Semakin kencang desus-desus itu saat penjelasan Basri Hasanuddin dalam pidato pemakaman sebagai perwakilan keluarga tidak sesuai dengan keterangan Alwi Sahab. Basri mengatakan bahwa Lopa mengeluh sesak napas, bukan mual-mual. Juru bicara kepresidenan Adi M. Masardi pun menambah keriuhan tanda tanya tersebut ketika menjawab pertanyaan publik perihal penunjukan Suparman sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung. Adi berujar, penunjukan itu sudah sesuai dengan rekomendasi Lopa. Yang jadi pertanyaan, apakah betul rekomendasi itu keluar dari mulut Lopa? Baharudin Lopa pernah mengatakan kepada mantan mahasiswanya, yaitu Ahmad Ali, bahwa terlalu banyak orang yang ketakutan
jika saya diangkat menjadi jaksa agung. Sehingga logis jika orang ramai-ramai memotongi saya agar tidak menjadi jaksa agung. Tetapi Lopa tetaplah Lopa. Prinsipnya tegas dan jelas. Dia pernah berkata, walau umur dunia tinggal sehari, hukum harus ditegakkan. Begitu kata Lopa. Lopa meninggal mendadak. Keberangkatannya ke Arab Saudi dilatari panggilan tugas sebelumnya sebagai duta besar RI untuk Arab Saudi. Sesudah ditunjuk Gus Dur sebagai jaksa agung, ia harus menyerah terimakan tugas duta besar kepada wakil duta besar KBRI Riyadh saat itu, Kemas Fahrudin. Setelah acara serah terima selesai, Lopa menyempatkan diri bertolak ke Makkah lewat perjalanan darat selama 10 jam untuk melaksanakan ibadah umroh. Selasa pagi waktu setempat, 3 Juli 2001, dia segera dilarikan ke rumah sakit Al-Hamadi, Riyadh. Tak berapa lama, maut menyongsongnya. Mendengar kematian Lopa, Presiden Gus Dur berucap, malam ini salah satu tiang langit bumi Indonesia telah runtuh. Jakob Utama, pemilik koran Kompas, bersaksi dalam Kompas edisi 5 Juli 2001 bahwa cahaya di tengah gelap gulitanya penegak hukum itu telah padam. Dan masih banyak lagi orang yang berkomentar baik untuk Baharudin Lopa. Jejak perkara kelas kakap. Kepergian Baharudin Lopa yang mendadak itu mematahkan harapan akan proses hukum beberapa kasus korupsi besar yang sedang diproses. Lopa tidak pilih-pilih. Katanya, saya tidak boleh memilih-milih. Kasus yang belum selesai diselesaikan. Bagi saya itu semua prioritas. Lopa tidak lip service. Beberapa hari setelah dilantik, ia mengutus jaksa agung muda bidang intelijen Khalid Karim Leo untuk melacak keberadaan tersangka markup hutan tanaman industri Prajogo Pangestu. Markup hutan tanaman industri melalui PT Musi Hutan Persada di Sumatera Selatan yang merugikan negara sekitar 331 miliar dan penyalahgunaan dana reboisasi senilai 1 triliun rupiah. Ada lebihnya lagi nih. Saat dilacak, Prajogo mengaku tengah berobat di Singapura. Berobat teman-teman. Ya seperti koruptor pada umumnya, koruptor kontemporer yang kita lihat saat-saat ini. Sambil menelusuri jejak Prajogo, Lopa juga mengejar bos Bank Dagang Nasional Indonesia, Samsul Nur Salim, tersangka kasus penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menilap uang negara hingga 7,28 triliun. Samsul yang ketika itu mengaku tengah berobat ke Jepang. Berobat teman-teman. Lopa cukup geram. Katanya, mengapa harus di Jepang kalau di Indonesia bisa diobati? Keras. Kasus besar lain yang juga dihantam oleh Lopa adalah penggelapan dana non-neraca Badan Urusan Logistik atau Bulog melibatkan nama politikus golongan karya atau Golkar, Akbar Tanjung. Dana senilai hampir 90 miliar itu diduga bocor dan masuk ke kas partai berlambang beringin ketika Bulog dikepalai Rahardi Ramelan. Lopa berkirim surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk memeriksa Arifin Panigoro, Nurdin Halid, dan Akbar Tanjung. Intinya banyak yang Lopa hajar. Ada juga nama besar seperti Tony Gozal alias Go Tiong Kien, bahkan Bob Hasan.
dipenjarakan oleh Lopa di LP Nusa Kambangan. Memang Soeharto belum sempat diatasi oleh Lopa. Setidaknya kerabat Soeharto seperti Bob Hasan digilas oleh Lopa. Ngeri. Orang-orang yang Lopa hajar bukan kaleng-kaleng. Mereka penguasa dan pengusaha besar di negeri ini. Sehingga wajar apabila kematian Lopa menjadi misterius. Mati atau dimatikan. Hidup sederhana ala Lopa. Saat menjadi pejabat, Lopa tidak pernah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Salah satu contoh, saat Lopa menjabat sebagai Kejati Sulsel, Sulawesi Selatan. Istrinya yang bernama Indra Wulan Majid Tongai saat itu selalu naik bis bila pulang ke Majene. Indra Wulan tidak pernah diantar oleh kendaraan dinas. Peraturan itu berlaku untuk semua anggota keluarganya. Anaknya juga kena keras dari ayahnya. Katanya, walaupun ada mobil yang bisa antar jemput mereka ke sekolah, tapi seringnya saya tak menyuruh antar jemput. Biar naik bis sendiri, biar mereka mendapat pengalaman tentang susahnya hidup. Ini berlaku bagi anak lelaki maupun perempuan. Baharudin Lopa, Baharudin Lopa. Lopa juga mengunci telepon rumah dinas supaya tidak digunakan kepentingan pribadi keluarganya. Jadi ada telepon rumah dinas mereka itu dikunci supaya nggak digunakan oleh anak dan istrinya. Korek api dari Jakarta ke Makassar. Satu waktu Lopa jadi pembicara di salah satu kampus di Makassar. Ingat, Lopa seorang perokok berat. Lopa akhirnya meminjam korek api seorang mahasiswa, milik mahasiswa. Karena ia lupa membawa korek. Celakanya, Lopa membawa korek itu sampai ke Jakarta. Dia lupa mengembalikan macis pada pemiliknya kepada mahasiswa itu. Ia pun merasa terbebani dan bercerita pada temannya yang hendak balik ke Makassar. Kata kawannya, tak apalah, cuma sebiji saja. Namun Lopa menjawab dengan telak, bukan begitu. Nanti gara-gara korek saya bisa masuk neraka. Minta tolong Pak, titip korek ini ke Makassar. Sampaikan maafku pada yang punya, ujar Lopa. Untungnya Lopa tahu siapa mahasiswa itu. Jadi tidak rumitlah mengembalikan korek itu. Lopa punya ketegasan dan kesederhanaan dan integritas dan konsistensi terhadap ucapan dan tindakannya. Menurutnya, menjadi jaksa merupakan panggilan nurani. Mungkin karena itulah karir Baharudin Lopa terus meroket dan bagi beberapa pejabat, kehadiran Baharudin Lopa adalah ancaman. Prinsip jalan pedang yang dianut Lopa ini terkandung dalam kata-katanya yang sering kali dikutip. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendiri, ucap Baharudin Lopa. Begitu teman-teman. Bagi teman-teman menyukai video ini, silakan like. Bisa kita berdiskusi tentang Baharudin Lopa di kolom komentar. Dan share kepada teman-teman kalian semua agar video ini atau sosok Baharudin Lopa menjadi inspiratif bagi kita semua.